Kira-kira gitu. Nah, berarti kalau kita bisa bandingkan ini Mas Budiman sebenarnya berbeda sekali nggak sih bagaimana cara anak-anak muda saat ini untuk bergerak untuk bangsa dan zaman waktu Orde baru waktu itu? Agak berbeda ya. Iya, agak perbedaannya di mana tuh Mas? Dan apa yang perlu diperbaiki sebenarnya sama anak-anak muda zaman sekarang? Nah, menarik. Anak muda di segala zaman. Iya. Di negara manapun tuh selalu melihat ada yang kurang dari keadaannya. Betul, kritis ya. Kritis, dan kritis. Itu harus dijaga, idealisme itu. Nah, menurut saya pada waktu kami tantangannya adalah soal ketidakadaan kebebasan. Tidak ada kebebasan. Iya. Tidak ada kebebasan itulah yang membuat kami bergerak agar ada kebebasan politik. Hak asasi manusia, kebebasan politik, demokratisasi, ya. Hak menyuarakan pendapat, begitu. Itu yang harus dijaga. Harus direbut, bukan dijaga. Waktu itu kita nggak ada soalnya. Harus direbut dong, harus direbut dong. Dan itu tekad kami, karena kita ini kebetulan nih, bukannya belagu ya. Iya. Kami aktivis dulu suka baca, suka debat, suka diskusi. Jadi kita ini paling senang kalau kita mengutarakan pendapat. Oke. Berpendapat dengan teori katakanlah ya. Kita nggak mau dong pendapat kita membuat kita dimasuk penjara. Karena itu keadaan harus berubah. Nah karena itu kita ingin ada perubahan itu. Kalau sekarang tantangan anak muda sekarang, tantangannya BB dan teman-teman segenerasi BB adalah kemajuan. Iya. Kalau dulu kebebasan, rewardnya mau kita rebut itu kebebasan. Kalau sekarang tantangan bagi generasi BB adalah kemajuan. Kita sudah bebas. Belum sempurna sih. Tapi gimana setelah bebas ada kesetaraan, setelah itu ada kemajuan. Nah itu mau kita harus dipeloporin anak-anak muda seperti BB ini. Setuju, You know. setuju. Karena saat ini beda tantangannya ya. Iya, kalau dibandingkan kebebasan saat ini udah sangat lebih baik, luar biasa. Kamu bisa diskusi, ngomong apa aja di medsos gitu. Setuju, kan. betul. Membuka ruang diskusi itu udah banyak sekali Kamu ya ada Mas ya. Clubhouse, ada Clubhouse sempat main juga Mas Budiman. Iya, WA group, ya apa tulisan ya. Betul. Banyak ruang dulu diskusi ya hanya beberapa orang saja, 5-6 orang tertutup, ketahuan bisa ditangkap. Nah ini yang jangan pudar semangatnya begitu ya Mas. Sudah ada ruang kebebasan dan ini yang perlu harut menjadi ada dalam pikiran kita semua dan hati kita itu kemajuan untuk Indonesia. Kemajuan. Dan ini perlu kita juga mengutilize ya kemajuan ini ya, teknologi, sosial media. Harus dikejar. Betul. Karena kita ini sudah jadi contoh yang baik sebagai negara demokrasi ya, negara yang bebas. Ya, setuju. Belum ideal, tapi kita adalah negara demokrasi terbesar ketiga di dunia. Oke, kita harus bangga dong. Dalam soal kebebasan kita oke. Cuma dalam soal kemajuan nih hari ini tantangan kita nih masih belum ada di ranking 10 besar ya. Nah, ini kan menjadi saya nggak tahu rankingnya berapa. Kenapa ya? Bahkan kita agak prihatin ya pada waktu ada riset survei. Karena untuk kemajuan kan butuh kecerdasan ya. Iya, setuju. Rupa-rupanya ranking kecerdasan bangsa Indonesia di ASEAN kita nomor 2 dari bawah. Nah. Kalau 2 dari atas masih mending, nomor 2 dari bawah loh. Di negara-negara Asia Tenggara. Ini harusnya prihatin loh. Generasi baby prihatin, kita juga prihatin begitu ya. Sama seperti dulu waktu itu, Indonesia negara besar kau nggak demokrasi sih. Kami waktu itu iri dengan teman-teman kami di Filipina. Di Filipina tahun 86 anak-anak muda seusia baby sekarang bergerak menjatuhkan diktator Marcos. Ya. Kemudian di Korea Selatan tahun 87. Wah, di Asia ada gerakan yang mendemokratiskan Filipina, mendemokratiskan Korea Selatan. Kapan Indonesianya? Kami iri waktu itu. Iri, Indonesia harus juga dong gitu kan. Sehingga kami bergerak. Nah sekarang menurut saya generasi baby harusnya juga berpikir kok orang Korea Selatan bisa bikin industri kreatif yang luar biasa. Kok anak-anak muda Cina bisa bikin industri IT yang luar biasa. Amerika, Inggris, produk-produk kita pakai sehari-hari di laptop kita, di handphone kita kan dari sana. Kapan produk Indonesia dipakai oleh anak muda di India? Kapan produk Indonesia dipakai anak muda di Vietnam, di Australia? Setuju. Harusnya iri dong ya? Nah iya ya, anak muda zaman saya dulu iri kok, kalau iri itu termotivasi ya Mas ya? Iri bukan dengki ya? Iri itu termotivasi. Kalau anak zaman sekarang nih mungkin menjadi PR kita semua ya. Kalau iri jangan malah jadi, aduh mental health kena nih. Aduh. Langsung butuh healing nih. Langsung butuh healing. Gak apa-apa healing, gak apa-apa. Gak apa-apa healing, tapi beberapa saat setelah itu comeback stronger. Comeback stronger. Inovasi-inovasinya dilaksanakan. Ayo, itu tantangan loh. Iya, setuju. Bener banget nih Mas. Nah, Mas Budiman, kalau sekarang kan ruang diskusi ini sudah banyak. Kalau dulu kan itu harus dibuat ya Mas ya? Dibuat. Undang pun nggak mungkin pakai
teks dong, kalau Wah, itu belum ada iya, dong. betul. Kebayang nggak sih kamu? Gimana waktu ngundangnya kalau dulu Mas Budiman? Kalau ngundang Ketok demo, pintu ke pintu. bikin selebaran. Oke, Selebaran dicetak diam-diam di belakang kantor kita, ruang bawah tanah gitu kan, diam-diam. Berim-berim kertas, malam-malam kita masukin ke kos-kosan mahasiswa. Malam-malam kita masukin ke kos-kosan buruh kalau mau demo buruh. Malam-malam kita masukin ke rumahnya petani. Yuk, besok kumpul di sini kita demo pakai selebaran. Bisa ketangkep sih. Iya, nah ini baru saya mau tanyakan, itu kan kelihatan Bisa banget, very ketangkep. obvious bahwa Bisa lebaran, malam-malam. Iya. Kalau sekarang kan tinggal pakai hashtag ya. Iya. Ya demo di sini misalnya gitu ya. Kalau dulu enggak, kita Bikin selebaran grup malah WA ya kan? grup WA sumber. Dulu enggak. Enggak ada handphone. Salut. Enggak ada handphone loh. Ini perlu kita contoh ini. Jiwa perjuangannya sangat berani. Tapi itu yang buat kami kebebasan. itu romantika kami. Iya. Nggak boleh diulang, dalam pengertian gini. Sekarang lebih mudah untuk berjuang ya. Cari romantika yang lain. Apa Iya. nggak tahu deh. Esensi perjuangan ini perlu kita serap. Esensinya aja. Jadi kalian lebih tahu tantangannya sekarang, teman-teman. Betul sekali. Beda zaman, beda tantangan ya Mas. Ya? Beda jangan. Harus adaptasi, kita juga harus menjadi Betul. pribadi yang adaptif. Nah, soal adaptasi gini. Saya justru mau ngomong gini, Beb. Anak Gimana, Mas muda Budiman? sekarang jangan adaptif. Hmm, Karena gini, kalau adaptif itu menarik ini. Karena biasanya saya mendengar anak muda harus adaptif. jangan. Kenapa Mas Budiman? Kalau adaptif, artinya Ngikut kamu arus. menyesuaikan diri dengan agenda orang lain hari ini. Ya. Itu adaptif. Jadi, tapi yang buat agenda orang lain, kita menyesuaikan diri. Agenda orang lain hari ini, kita sesuaikan diri, itu adaptif. Dan juga jangan antisipatif. Kalau antisipatif berarti kita ikut agenda bangsa lain di masa depan. Mengikut agenda bangsa lain di masa depan. Depan. Oke. Kalau adaptif mengikuti agenda bangsa lain di masa kini. Hmm. Anak muda sekarang justru jangan adaptif, nggak cukup, jangan antisipatif, tapi harus menjadi scenario builder. Skenario builder. Pembangun atau scenario designer. Yang Merancang skenario, merancang ya, situasi saat ini. Merancang. Loh, baby, hari ini jangan sekedar adaptif. Kamu juga bisa membuat skenario dengan teman-teman segenerasimu. Saya baby dulu fakultas apa? Misalnya contoh nih di kampus. Di kampus ada Hubungan internasional aku HI. dulu. Saya juga HI juga S2-nya. Bisa ngobrol-ngobrol nanti di tos Ya, dulu berarti Mas Budiman. kita ngomong Ukraina, Rusia, atau Taiwan, China. Oh iya, menarik. Boleh. Kan dulu tesis saya tentang China. Wow. Jadi gini, aku mau ngomong apa tadi? Aku mau ngomong bahwa, tapi ada kaitannya. Skenario builder artinya kamu anak social science, kumpul dong sama anak biologi, kumpul dong sama anak IT, kumpul sama anak manajemen. Kita ngomongin, yuk kita merancang apa tentang kesehatan, tentang pendidikan, tentang pertanian, apapun. Merancang, jangan ikut agenda. Berarti terus inovatif. Aktif, Inovatif, betul, tapi nggak cukup. Dilengkapi dengan imajinatif. Imajinatif. Ini di atasnya lagi nih. Di atas. Iya. Kalau inovatif itu kita mencari cara baru untuk menyelesaikan soal-soal lama. Soal-soal lama ya Mas ya. Kalau imajinatif, Visioner. soalnya aja belum ada udah kita bayangin. Contoh orang imajinatif Elon Musk. Elon Musk, yes. Soalnya belum ada nih. Iya. Kita belum kepikiran Bumi belum overpopulated, tapi udah mikirin gimana Mars. caranya Tinggal di Mars. Soalnya belum ada. Nah, itu penting gitu. Setuju, saya juga sangat suka banget ngeliatin Twitternya Mas Elon. Mas Elon. Meme yang ada di Twitter kan Pak Iya, Jokowi lucu. bilangnya Mas Elon. Iya, Mas Elon, betul. Iya ya, keren memang ya. Berarti kita harus imajinatif, bukan hanya inovatif. Korea, K-pop, imajinatif kan? Iya, betul. K-pop wave sekarang so massive. Siapa yang bisa bayangin 20 tahun yang lalu? Nggak ada yang bisa bayangin. Bahkan ini bisa menjadi soft diplomatiknya Korea ya Mas ya? Nah, kita sebagai orang HI tahu betul. Satu itu imajinatif kenapa ini? Ini sama, sorry ya, kita sama anak HI ya. Iya, nggak apa-apa ya, Badis ya. Sedikit jadi, HI. Dunia ini hari ini lagi ngalamin 3 ledakan. Pertama, ledakan virus, Ya, pandemi. Kedua, ledakan pengetahuan. Kamu bisa kuliah dimanapun, di YouTube. Saya kuliah setiap minggu, saya nonton 3 kali kuliah di MIT, Harvard, ilmu apapun. Ledakan pengetahuan ada di handphone. Ketiga, ledakan mesiu. Perang Rusia-Ukraina yang berdampak global. Ada 3 ledakan, virus, pengetahuan, dan mesiu atau peluru. Biasanya kalau dunia mengalami 3 ledakan ini bareng-bareng, itu dunia lagi di reset, lagi dibongkar pasang. Ketika dunia lagi dibongkar pasang, ada dampaknya macam-macam tuh.
dedolarisasi, orang pergi dari dolar, ya. Kemudian orang jualan ini macam-macam ya. Apa yang terjadi? Orang butuh imajinasi baru. Ini dunia harus gimanain. Ya. Itu maka imajinasi harus ke sana. Jangan cuma inovasi. Betul sekali, iya. Dan pastinya ini juga sebenarnya dikaitkan juga dengan apa yang sedang terjadi ya. Dulu kami kan berimajinasi juga. Iya. Gimana caranya kita bisa menentukan kita sendiri punya presiden ya? Gimana caranya kita buat demokrasi ya? Gimana cara ada otonomi daerah ya? Itu kan berimajinasi. Berarti berandai-andai dulu ya. Pemuda Soekarno, pemuda Sahrir juga berimajinasi. Gimana ya kalau di Nusantara ini suatu saat kita buat Republik Indonesia? Di Nusantara kan belum pernah ada Republik Indonesia. Adanya Sriwijaya, Majapahit, Demak. Tapi itu berimajinasi. Punya Republik Indonesia itu imajinasi. Setuju. Luar biasa. Nah, Mas Budiman, kalau saya lihat nih, saat ini anak-anak muda sebenarnya nggak sedikit yang imajinatif, Mas. Betul. Sepakat. Permasalahannya, Apa? dieksekusi nggak? Bagaimana caranya supaya anak muda ini setelah berandai-andai, mereka berimajinasi, masa depan seperti apa yang mereka inginkan untuk Indonesia dan juga dunia ini? Langkah awalnya untuk merealisasikannya bagaimana ini, Mas Budiman? Ada orang berkata, untuk bangun sebuah negara atau bangun sebuah perusahaan, mulai dari sumber daya alamnya apa. Itu salah. Kita semua punya otak. Jadi menurut saya dimulai dari ide. Sumber daya manusianya berarti ya? Ya, sumber daya manusia, ide. Ya. Punya ide, setelah itu berjejaring, bikin networking. Bener, setuju banget. Kalau ada ide sekeren apapun, orang anggap idemu mustahil, tapi kalau kamu buat jejaring yang banyak, ide itu mudah banget dilaksanain. Investor pun bisa datang. Kalau idemu menarik, ide itu nanti ada temennya ahli IT di algoritmakan idenya, terus kamu punya jaringan sosial yang banyak di desa-desa, di kampung-kampung, jadi jalan, yaudah aku bisa cek berapa investasi. Menurut aku gitu. Sekarang kan gitu kan. Betul. Nggak usah bikin kantor kok. Airbnb emang punya hotel. Uber emang punya taksi. Kan enggak. Iya. Setuju. Dan sekarang juga zamannya bukan compete lagi ya Mas ya, bukan kompetisi lagi, tapi kolaborasi. Betul. Collab ya, bukan collapse. Bukan collapse ya, jangan. Kolaborasi bukan collapse, bukan runtuh. Kolaborasi ini Badis. Ya. Aku setuju banget. Jadi kalau kita melihat ada yang lebih pintar, ada yang lebih hebat dari kita, jangan bersaing. Ajak kolaborasi. Dia pintar di satu hal, aku pintar di hal yang lain, gitu dong ngelihatnya. Betul. Setuju banget.